Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Bersama saya Dwi dalam program Embun Pagi hari ini dengan tema Apa yang salah denganku? Sahabat terkasih, seorang atlet One Championship dari Filipina bernama Dennis Jimenez Fairtex Zamboanga memiliki rekor sempurna sebagai seniman bela diri campuran. Dalam setiap pertandingan yang dilakukannya, dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Semua itu berkat latihan yang keras dan disiplin yang ketat. Awalnya Dennis berlatih karate Kyokushin dan tampil lumayan dalam beberapa pertandingan, juga memenangi beberapa kejuaraan. Sampai pada suatu pertandingan, dia berhasil dikalahkan dengan KO. Meskipun dia merasa sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa dan memiliki rasa percaya diri bahwa dia akan dapat memenanginya. Kekalahan yang dialaminya membuat Dennis menangis, sedih dan kecewa karena tidak menyangka ia akan mengalaminya. Ia merasa pengorbanannya selama ini sia-sia ketika ia dengan tekun berlatih. Harapannya seolah-olah hilang dan ia merasa telah mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya. Sampai pada suatu kesempatan, kakaknya meminta Dennis untuk mengikuti turnamen seni bela diri campuran yang sedang mencari peserta wanita. Kekalahannya terdahulu menjadi pemicu untuk dia bangkit dan mempersiapkan dirinya untuk pertandingan di turnamen yang baru. Dan usahanya tidak sia-sia, hingga akhirnya dia berhasil menjadi atlet terbaik dalam kejuaraan One Championship. Sahabat-sahabat terkasih, banyak di antara kita yang pernah mengalami hal yang serupa dengan yang terjadi pada Dennis, yaitu ketika kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa dan rasanya sudah sempurna, ternyata kita mendapatkan hasil yang tidak seperti yang kita harapkan. Kita mengalami kegagalan dari sebuah usaha dan pengorbanan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kita merasa bahwa yang kita lakukan selama ini adalah sebuah kesia-siaan. Dan akhirnya kita bertanya, apa yang salah denganku? Dalam kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa yang kamu kerjakan di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Bagian Alkitab yang kita baca ini mengisahkan bagaimana Elia bersembunyi dan melarikan diri dari Tuhan. Ia merasa putus asa dengan apa yang sudah ia kerjakan, seolah-olah tidak ada artinya apa-apa bagi bangsa Israel dan juga bagi Tuhan. Dalam bagian sebelumnya kita bisa membaca bagaimana Elia menghadap Raja Ahab untuk meminta Raja Ahab dan bangsa Israel bertobat dan berbalik menyembah Allah dari penyembahan kepada dewa-dewa Baal. Bahkan Elia berhasil membunuh nabi-nabi Baal karena berhasil menunjukkan kuasa Tuhan. Tetapi dari hasil yang telah ia lakukan, ia mendapat ancaman dari Ratu Isabel bahwa dirinya akan mengalami sama seperti yang terjadi pada nabi-nabi Baal yang telah dibunuhnya tersebut. Dalam keputusasaannya, Nabi Elia pergi ke gunung dan masuk ke sebuah gua dan bermalam di sana. Bahkan ia rasanya ingin mengakhiri hidupnya. Ia merasa tidak lagi memiliki harapan dan ia telah gagal melaksanakan perintah Tuhan. Karena itu ketika Allah mendatanginya dan bertanya kepadanya tentang apa yang Elia kerjakan di situ, maka Elia menjawab dengan pesimis dan apatis dan penuh kekesalan. Elia tidak memahami bahwa Allah telah mempersiapkan tugas lain yang harus Elia lakukan dan juga penting untuk dilakukannya. Sehingga tidak mempertanyakan apa yang salah denganku. Sahabat Embun Pagi yang terkasih,
Tidak selamanya yang sudah kita siapkan dan rencanakan semuanya berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Ada kalanya satu saat kita mengalami kegagalan meskipun sudah dipersiapkan secara detail, matang dan seolah-olah sempurna. Bahkan kita sudah mengorbankan segala daya upaya yang bisa kita lakukan, tetapi hasilnya membuat kita frustasi. Kita menjadi kesal, kecewa, sakit hati, bahkan menyalahkan banyak pihak. Belum lagi kita menjadi apatis, sehingga tidak lagi punya semangat untuk bangkit dan berusaha lagi. Jika kita mau berefleksi, maka mungkin kegagalan yang kita alami menjadi salah satu cara untuk introspeksi diri. Pertanyaan apa yang salah denganku justru menjadi pengingat buat diri kita sendiri bahwa mungkin kita kurang bersyukur, terlalu berambisi, dan kurang mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha dan karya kita. Juga bisa membuat kita belajar rendah hati, sabar, dan semakin berserah pada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan, apa yang salah denganku? Jawabnya, karena mungkin kita tidak mempersilahkan Tuhan untuk berkarya dalam setiap usaha dan tindakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami mengalami kegagalan, bukan supaya kami menjadi putus asa dan patah semangat, bahkan sampai tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi justru menjadi cara Tuhan bagi kami untuk mengajarkan bagaimana kami tidak melupakan Tuhan dalam setiap usaha dan karya kami. Juga mengajarkan kepada kami untuk tidak memaksakan kehendak kami kepada rencana dan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur untuk setiap rencana Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi pekerjaan baik Tuhan yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian renungan Embun Pagi saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Salam.